Selamat datang di Habis Nonton dan pada episode kali ini kita akan ngebahas sebuah film berjudul The Unholy. Jadi The Unholy sendiri baru tayang kemarin di Indonesia, mmm, hari Rabu kemarin, tapi sebenarnya di negara lain, di Amerika terutama itu baru akan tayang tanggal 2 April 2021. Jadi kalau kemarin itu tanggal 31 ya, 31 Maret. Seminggu lebih cepat daripada rilis worldwide atau rilis di US. The Unholy sendiri adalah sebuah film asal Amerika bergenre supernatural horror, ditulis, dikoproduseri dan disutradarai oleh Evan Spiliotopoulos ya. Evan Spiliotopoulos. Sepertinya dari namanya tentu saja keturunan Yunani ya. Dan ini merupakan directorial debut dia atau film pertama yang dia sutradarai. Film panjang pertama, film yang dirilis di bioskop pertama yang dia sutradarai gitu ya. Dirilis di teater. Dan film ini mengangkat cerita berdasarkan novel tahun 1983 berjudul Shrine. Jadi kalau di filmnya sendiri, shrine itu kan sebenarnya artinya banyak ya, bisa kuil, bisa spesifiknya lagi shrine adalah tempat suci di mana pernah terjadi eh, kemunculan atau penampakan ilahi gitu ya. Pernah terjadi mukjizat juga. Nah, tempat-tempat seperti itulah yang disebut sebagai shrine kalau di film ini. Novelnya sendiri itu tahun 1983 ditulis oleh James Herbert. Film ini diproduseri oleh Sam Raimi, jadi cukup menjanjikan ya dari Sam Raiminya sendiri. Eh ber jadi produksinya itu melalui rumah produksinya Sam Raimi yang bernama Ghost House Pictures. Dibintangi oleh Jeffrey Dean Morgan. Mungkin teman-teman yang suka supernatural tahu ya, ini adalah John Winchester, bapaknya Sam and Dean di serial Supernatural, atau juga Negan di The Walking Dead. Jadi seorang aktor yang sudah cukup berumur dan matang gitu istilahnya. Lalu ada juga Kathy Esselton, William Sadler, Diogo Morgado, Cricket Brown, dan Carrie Elves. Cricket Brown ini merupakan seorang aktris yang sangat baru, yang sangat menarik perhatian di film ini karena dia menjadi tokoh utama di film ini selain Jeffrey Dean Morgan. Kalau Jeffrey Dean Morgan itu adalah tokoh utama pria, si Cricket Brown yang namanya sangat lucu, Cricket Brown ya, itu merupakan tokoh utama wanita di film ini gitu. Jadi sebenarnya project ini pun sebagai film maunya dinamain Shrine, tapi akhirnya diubah namanya menjadi The Unholy, mungkin biar lebih ya mungkin strategi marketing gitu ya, mungkin dianggap lebih menjual gitu. Sebenarnya sudah diumumkan dari Desember 2018 dan sebenarnya cash juga sudah diumumkan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, tapi em, perilisannya juga ikut terlambat karena COVID. Lalu premisnya atau ceritanya berjalan dari mana sih di Unholy ini? Di Unholy ini berjalan dari ada seorang cewek ya, bukan wanita ya. Sudah wanita belum? Ya wanita lah ya. Wanita muda sekali gitu ya. I guess remaja gitu ya. Seorang remaja wanita atau seorang wanita remaja bernama Alice gitu ya, yang diperankan oleh Cricket Brown adalah seorang gadis muda yang memiliki disabilitas pada pendengaran, hearing impaired. Jadi dia katakanlah tuli atau tunarungu gitu ya. Gue nggak tahu mana yang lebih nyaman didengar oleh teman-teman kita, tapi basically itulah lo tau maksud gue, tunarungu, tuli, hearing impaired, ya itu dia mengalami disability itu ya, bukan disabled ya. Sekarang ngomongin difabel gitu ya, disability gitu gitu. Lalu suatu hari dia merasakan didatangi oleh Sang Perawan Maria. Jadi kalau di agama Katolik itu kan ibunya Yesus adalah Bunda Maria gitu ya. Didatangin oleh Bunda Maria, eee, atau Sang Perawan Maria gitu ya.
Lalu tiba-tiba dia langsung memiliki kekuatan untuk bicara, mendengar, dan menyembuhkan orang sakit ya. Jadi bukan hanya dia akhirnya hilang tulinya, tunarungunya, tapi akhirnya dia bisa menyembuhkan orang sakit dan menyembuhinnya itu yang lumpuh gitu, lumpuh, ya udah nggak bisa jalan, nggak bisa diobatin dokter, tahu-tahu jadi bisa jalan. Basically miracles atau mukjizat gitu ya. Lalu dari sana muncullah berita kan namanya ada kayak gitu, muncul kemana-mana, akhirnya menarik perhatian orang untuk mencari keajaiban ataupun mukjizat itu, pengen disembuhkan dan sebagainya. Lalu ada seorang jurnalis yang pernah melakukan apa ya, bukan kesalahan, pernah melakukan hal yang salah secara sengaja di masa lalu gitu ya. Pernah berbuat hal yang menghancurkan karirnya gitu ya. Di sini disebut sebagai disgrace journalist ya yang diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan. Di sini perannya namanya Gary Van gitu ya. Jadi Gary Van ini eh, s- adalah seorang yang dulunya jurnalis hebat tapi karena memalsukan cerita gitu ya. Akhirnya dia tidak dipercaya lagi, sekarang jadi jurnalis yang payah. Lalu dia mendengar cerita itu, di situ dia mencoba untuk menghidupkan kembali karirnya dengan meliput cerita itu gitu ya. Mmm, Akhirnya pertama-tama kan baik-baik saja, dia juga bisa interview si Alice itu, tapi lama-kelamaan muncullah hal-hal aneh yang mulai membongkar bahwa apakah fenomena mukjizat yang ada ini, itu sebenarnya adalah perbuatan atau kuasa Bunda Maria atau ternyata kuasa lain yang ternyata merupakan kekuatan jahat. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi seru banget, premisnya menarik banget, di mana ngomongin tentang hal-hal yang religi, tapi men-challenge gitu ya, men-challenge, soal religiusitas gitu ya, men-challenge soal mukjizat gitu ya, jadi sangat-sangat menarik buat gue pribadi premisnya. Mmm, ini merupakan film PG-13 atau 13 tahun ke atas kalau di luar negeri, tapi kalau di rating Indonesia merupakan 17 tahun ke atas. Jadi menurut gua itu aja sudah memberikan hal yang sangat menjanjikan gitu karena dia bilang dia sensornya 17 tahun ke atas, gue berharap ada sesuatu yang lebih kasar, keras gitu yang disajikan gitu kan. Jadi film ini memang gue sangat tertarik untuk nonton dari belum rilis di mana trailernya oke, lalu ada Jeffrey Dean Morgan, premisnya oke, dan juga ternyata 17 tahun ke atas. Dan seperti biasa sebelum membahas lebih lanjut soal positif maupun negatifnya, kita langsung to the point, layak atau enggak, bagus atau enggak film di Unholy ini. Layak lo tonton atau enggak? Layak lo tonton di bioskop atau enggak? Menurut gua The Unholy adalah film yang sangat bagus. Sebagai sebuah film sangat bagus. Sebagai sebuah film horor juga sangat bagus. Sangat layak ditonton dan sangat layak ditonton di bioskop. Kenapa? Karena ketika lu nonton film di bioskop, terutama film horor yang kayak gini, yang punya banyak kekuatan di sound, di ambience, itu akan jauh lebih dapat di bioskop. Jadi gue sangat merekomendasikan lu nonton ini di bioskop. Lalu masuk ke sisi positif maupun negatif dari The Unholy. Sisi positif yang pertama adalah premis yang sangat menarik karena gue sendiri sangat tertarik dengan premis-premis kayak gini. Nggak tahu kenapa gue sendiri pernah nonton kayak dokumenter dari Net Geo gitu atau apa ya gue lupa ya, Net Geo atau Discovery Channel gitu tentang mukjizat penyembuhan itu benar atau enggak, kenapa itu bisa terjadi dan kayak gitu. Jadi ini premisnya menurut gue sangat menarik, sangat challenging, men-challenge norma, gue suka yang kayak gitu-gitu. Terus actingnya bagus, Jeffrey Dean Morgan, eh, cocok aja gitu dia sebagai seorang yang sudah agak berumur, tapi tetap keren, tapi tetap banyak flow-nya tapi tetap bisa bikin lu rooting sama dia. Itu menurut gua adalah hal yang sangat menarik, dari aktingnya Jeffrey Dean Morgan gitu. Kayak kalau lu lihat dia di Supernatural, dia adalah bapak yang nggak ngurusin Sam sama Dean, terobsesi mencari setan pembunuh istrinya gitu ya. Flow-nya itu justru membuat kita merasa dia memang manusia dan kita tetap
rooting sama dia walaupun dia ada flow gitu. Di sini juga dia sebagai jurnalis yang pernah berbuat salah itu menjadi flow-nya dia yang membuat kita merasa dia memang manusia dan kita jadi kayak deket dan mau mendukung dia gitu. Terus juga aktingnya Alice yang diperankan oleh Cricket Brown ini kayaknya adalah seorang aktris yang sangat baru, bahkan kalau lu nge-Google Cricket Brown yang muncul ya Cricket Brown. Nah, dalam arti adalah jangkrik berwarna coklat bahkan bukan dia gitu ya. Menurut gua dia, aktingnya bagus, perannya di sini cocok gitu ya sebagai seorang gadis polos yang aduh difabel gitu kan, tuli gitu ya, tunarungu, terus taat kepada Tuhan itu bagus banget menurut gua casting-nya dia di sini. Dan menurut gue juga setuju kalau dia very good looking, istri gue juga setuju dia very good looking, bahkan istri gue merasa dia adalah perpaduan antara Chloe Grace Moretz sama Emma Watson. Jadi emang sangat enak dilihat. Di film ini kebetulan, rata-rata pemerannya good looking ya kalau menurut istri gue, jadi merupakan eye candy tersendiri. Mungkin kalau lu suka bapak-bapak, Jeffrey Dean Morgan oke. Mungkin lu suka wanita muda, remaja, sounds a bit wrong ya. Gadis muda gitu ya, di sini Cricket Brown oke banget gitu. Ya premis, acting, lalu ceritanya nggak kerasa terlalu sophisticated tapi juga nggak murahan. Jadi ceritanya standar dalam arti perjalanannya bisa dinikmati, tapi juga ada sedikit di sana sini yang membuat lu, oh iya, membuat lu kayak menghubungkan titik-titik itu sendiri gitu loh. Jadi bukan cuman kayak cerita yang terlalu ngebosenin dalam arti ya udah jalan gitu aja, tapi lu akan dapat sesuatu di sini, lu akan dapat sesuatu di sana yang nanti kalau lu hubungin sendiri membuat lu juga jadi kayak punya penemuan sendiri. Oh iya gitu. Jadi kayak eh a basic good story with plus gitu. Jadi ada plusnya, ada lebihnya gitu, nggak cuman standar. Lalu juga horornya di sini dapat banget. Di sini kan hantunya, setannya itu penampilannya rada beda. Karena ini review no spoiler, gue nggak bisa jelasin terlalu dalam. Tapi nanti lu kalau nonton lu akan tahu penampilannya rada beda. Tapi ambience-nya itu tetap dapat seremnya, tegangnya, ngerinya. Dan juga yang gue apresiasi adalah jump scare-nya. Jump scare-nya sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang sangat baru, tapi penempatannya sangat tepat. Penempatannya sangat tidak murahan, juga mungkin maksudnya bukan yang terlalu bagaimana, yang terlalu tidak menduga, tapi membuat lu menebak-nebak gitu. Jadi bukan yang kayak, gue tebak terus, gue tahu nih habis ini jump scare gitu, itu kan murahan ya. Ini kayak, sekarang apa bukan? Sekarang apa belum ya? Ya gitu. Jadi tiba-tiba gitu, jadi membuat lu bertanya-tanya dan menerka-nerka, masih masih kayak gitu, masih disempilin di tempat-tempat yang cukup tepat menurut gue gitu, yang bisa membuat lu agak sulit bermain tebak-tebakan dengan dia, nggak yang mudah ditebak gitu. CGI ya it's okay lah ya, nggak terlalu bagaimana, tapi ya itu sendiri itu udah merupakan pilar utama dari film ini, cerita yang oke, horror yang oke, acting yang bagus, premis yang bagus, membuat film ini mendeliver apa yang ia janjikan sebagai sebuah film horor. Mungkin kalau negatifnya di sini ada pemeran, gue lupa sih nama aktornya siapa ya, kayaknya sih Diogo Morgado, jadi kalau nggak salah itu berperan sebagai seorang monsieur atau semacam calon uskup, semacam calon kardinal gitu. Nah di sini dia bisa jadi gayanya sebagai seorang monsieur agak kurang serak bagi beberapa orang gitu. Mungkin agak terlalu gaul, agak terlalu anak muda gitu. Gue nggak tahu apakah sebenarnya memang seorang monsieur itu seperti itu ya. Tapi dibayangin gue, di stereotip gue, mungkin harusnya lebih humble, harusnya lebih down to earth gitu ya. Jadi agak, eee, kok gini gitu ya, tapi nggak terlalu mayor gitu, maksudnya cukup minor, rasa itu juga ketika istri gue nonton ada kayak, "Ini kok dia kayak gini sih?" Gitu, tapi nggak terlalu mengganggu sekali lagi. Mungkin itu agak lu nitpicking, dia agak kurang cocok di situ, baru sih kerasa di situ, agak nyempil dikit. Tapi overall ini adalah film yang bagus, yang gue sangat rekomendasikan untuk lo nonton.
apalagi sekarang ya, nggak terlalu banyak film horor gitu ya, paling tahun ini film horor yang bagus, yang baru tayang di bioskop ya baru ini mungkin. Setelah Godzilla yang, monster action, memaksimalkan bioskop gitu ya, maksudnya dari visual maupun audio, ini juga lumayan memberikan experience yang sangat menyenangkan kalau ditonton di bioskop. Jadi, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk The Unholy. Untuk The Unholy, gue akan memberikan nilai 85 dari 100. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau lu suka video ini. Share ke teman-teman lu yang suka nonton film horor dan mungkin mau lu ajak nonton The Unholy. Basically, film yang sangat sayang bila lu lewatkan selama tayang di bioskop. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya. Ciao.